yang belum, bagi yang belum maupun yang sudah masuk, dan ini harus dibetulkan. Nah, ini yang RAB ini juga harus pas presisi. Kalau yang KKG 15, MGMP dan yang lainnya 30. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Ini saja yang perlu saya matur terkait apa yang harus diperhatikan oleh panjenengan semua. Nah, khusus bagi yang 12 kabupaten, mohon dicek yang isian-isian ini. Ini sudah betul apa belum? Terus alamat emailnya ini sudah betul apa belum? Terus alamat ininya, alamat apa itu? Alamat pokjanya sudah betul apa belum? Ini dipastikan ini benar. Terus bawahnya di sini maksudnya ada apa itu? Ada kode pos juga dipastikan benar. Begitu Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya mohon Mas Adib bisa memberikan pencerahan terkait apa yang harus kita lakukan di tahap 2 mulai besok ya Pak Adib ya. Ya, Timelinenya seperti betul. ini ya. Timelinenya seperti ini. Nah, ya. Oke, timelinenya seperti ini. Begitu, monggo Mas Adib, silakan Mas Adib. Oke, Silakan baik Bapak. Mas Adib. Sebelum saya menjelaskan, khawatir ada yang mau bertanya tuh, Mas Agus. G, G, Kayaknya G, banyak G. yang angkat tangan itu. Apa Iya, nanti aja Mas ini. Adib? Nanti aja sekalian Mas Adib. Oh, nanti Nanti saja aja. ya. G, G. Oke, baik, baik, baik. Setelah Siap, jenengan siap. aja. G. Oh, oke. Baik, Mas Agus minta izin mau Siap, share siap, screen. silakan. G. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabid Penma di Jawa Tengah, Pak Syafullah, mohon izin. Kemudian yang kami hormati Pak Agus Mahasin, terima kasih atas undangannya sehingga bisa bersilaturahmi dengan admin se-Jawa Tengah, termasuk dengan para guru-guru di Jawa Tengah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga kesehatan, karena di mana kita ketahui bersama bahwasanya ini sekarang lagi naik lagi ya COVID-nya ini. Mudah-mudahan tidak menjadi halangan atau kendala kita dalam terus untuk belajar. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan program bantuan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama bahwasanya untuk program bantuan ini itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bantuan Pokja GTK Madrasah yang sumber anggarannya itu dari World Bank. Itu ada 2 program. Yang pertama adalah tahap 1, terus kemudian yang kedua adalah tahap kedua. Untuk yang ketiga yaitu bantuan Pokja GTK Madrasah atau istilahnya RM atau rupiah murni. Jadi nanti Pokja silahkan memilih salah satu ya. Jadi tidak bisa double nanti ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Pokja hanya bisa memilih salah satu dari 3 bantuan ini. Nah, khusus untuk bantuan Pokja World Bank tahap 1 ini nanti akan kami tutup. Kenapa? Karena untuk yang tahap 1 bantuan ini itu sudah ada sekitar 2.712 Pokja yang sudah menerima. Ya mungkin Mas Agus lebih tahu Mas ya, mana saja itunya. Oke, selanjutnya nah, terkait dengan Pokja mana saja yang bisa memilih bantuan dan yang tidak. Yang pertama adalah untuk yang WB2 itu ada beberapa Pokja. Yang pertama adalah KKM atau kelompok kerja kepala madrasah, baik itu MI, MTS dan Madrasah Aliyah. Kemudian KKRA atau kelompok kerja kepala Rodotul Atfal, kemudian Pokjawas,
Kemudian MGMP jenjang MTS itu ada 4 mapel, yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian MGMP jenjang MA yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi, kimia, dan ekonomi. Terus kemudian KKG, kelompok kerja guru untuk MI dan RA. Kemudian MGBK yaitu jenjang MTS dan MA. Nah, semua mapel ini atau Pokja ini itu dipersilahkan untuk memilih WB2 nantinya, program bantunya WB2. Sedangkan untuk RM atau rupiah murni itu diperuntukkan untuk tenaga kependidikan. Ya, untuk jenjang MTS sama MA itu ada KKTU, kelompok kerja tata usaha, kemudian KKTA, kelompok kerja tenaga administrasi, kemudian KKTP, kelompok kerja tenaga perpustakaan, KKTL, kelompok kerja tenaga laboran, dan KKPA, kelompok kerja pembina asrama. Sedangkan untuk jenjang MI dan RA itu adalah ada KKTA atau kelompok kerja tenaga administrasi dan kelompok kerja tenaga perpustakaan. Kemudian untuk MGMB, jenjang MTS dan MA, itu semua mapel selain mapel yang WB. Ya, kalau MTS kan ada 4, berarti selain yang 4. Kemudian kalau MA berarti selain yang 1 2 3 4 6. Ya. Jadi kayak mapel fikih, Al-Qur'an hadis, kemudian bahasa Arab, sama apa lagi ya? Ya pokoknya selain yang WB aja. Itu dipersilakan untuk memilih program bantuannya yang RM. Nah, adapun untuk tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah registrasi admin, kemudian registrasi SK Pokja, kemudian registrasi proposal. Di mana registrasi admin ini itu hanya diperuntukkan untuk admin provinsi atau admin kabupaten kota. Ya. Kemudian setelah mendapatkan akun dan user melalui email yang nanti akan diverifikasi oleh pusat. Selanjutnya adalah admin daerah itu membuat registrasi SK Pokja. Mungkin nanti Mas Agus bisa minta ini ya di apa demokan seperti apa saja isiannya biar teman-teman khawatir lupa ya Mas Agus ya. Nanti mohon di Ya Mas, nanti biar Pak Wahyu atau Mas Lukman biar ya. Siap. Karena ternyata banyak juga yang sudah lupa ini, Mas. Oke. Ya Mas, ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Pokja? Pokja ini mereka akan bisa masuk ke aplikasi ketika yang pertama SK-nya itu sudah diaktifasi oleh admin daerah. Ya, di mana ketika admin daerah membuat SK Pokja itu ada salah satu kriteria wajib yaitu email. Ya. Nah, email itu kami minta kepada anggota guru atau kelompok kerja tertentu, pastikan email itu valid. Artinya valid itu gimana? Sebelum kita kirim ke admin kabupaten untuk didaftarkan, pastikan dulu itu bisa dibuka emailnya. Gitu. Karena pengalaman atau dari tahap 1 itu banyak yang emailnya itu tidak valid. Gitu. Ya, yang harusnya ada titiknya malah tidak ada titik gitu. Jadi ya kemarin tuh betul-betul kami kewalahan di tahap 1 terkait dengan email. Banyak yang katanya tidak dapat notifikasi ke email ya. Gitu. Nah, ini mungkin salah satu tampilan sebentar. Nah, salah satu tampilan atau bagi admin provinsi atau admin kabupaten kota ketika ingin registrasi ya. Di pojok kanan itu ada pendaftaran admin, kemudian akan dilarikan atau ke sini nih. Nah, ada 2 contoh namanya ya. Field registrasi admin daerah ya. Di mana untuk admin kabupaten kota dan admin provinsi itu ada perbedaan sedikit, yaitu kalau admin provinsi dia tidak ada pilihan kabupaten. Tapi kalau untuk admin kabupaten kota itu ada pilihan kabupaten kotanya mana gitu. Ya. Jadi kami harap nanti
guru atau pokja tidak mengisi yang ini, ya, karena yang ini hanya diperuntukkan untuk admin provinsi dan admin kabupaten kota. Nah, selanjutnya ini terkait dengan verifikasi dan validasi proposal. Untuk admin daerah itu yang pertama terkait dengan validasinya itu adalah penulisan nomor SK. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus, ya, bahwasanya banyak yang hanya tertulis angka. Padahal dari awal sebetulnya kami sampaikan bahwasanya penulisan SK itu harus valid. Artinya valid itu tertulis juga tahun berapa gitu, ya. Terus kemudian penulisan alamat pokja, ya. Kalau tadi Mas Agus menyampaikan sampai dengan kode pos, ya. Kalau dari Amin Pusat itu cukup sampai dengan kecamatan. Karena nanti seperti kecamatan, kabupaten kota itu ada isian tersendiri atau field sendiri, ya. Kalau nggak salah nanti kita demoin lah seperti apa. Terus kemudian nomor NPWP. Nomor NPWP ini sebetulnya tidak menjadi syarat, ya, tidak menjadi syarat apakah dia lolos atau tidak. Hanya saja ini apa istilahnya, ya, terkait dengan jumlah bantuan yang akan diterima. Seperti tadi Mas Agus yang jelaskan bahwasanya yang punya NPWP itu 5%, yang tidak punya NPWP itu 6%. Mungkin PPH-nya ya Mas Agus ya kalau NPWP ya. Nah, selanjutnya yaitu kode pos. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang wajib atau menjadi tanggung jawab dari admin daerah. Nah, sedangkan untuk admin kelompok kerja itu ada 2 sebetulnya, yaitu alokasi dana dengan total sub kegiatan. Nah, sehingga nanti ketika 2 kriteria ini sudah oke, baru dia bisa membuat atau bisa mensubmit proposal, ya. Jadi nanti kelompok kerja fokus di alokasi dana, kemudian total sub kegiatan, ya. Nah, ini salah satu contohnya nih. Kemarin banyak yang dia itu penulisan SK-nya, nomor SK-nya maksudnya, ya, cuma 123. Kemudian 123 tahun. Padahal yang diinginkan adalah lengkap 123 tahun 2001, itu contohnya. Terus kemudian untuk penulisan alamat, ya, usahakan selengkap mungkin, ya. Kalau dari kami admin pusat itu minimal sampai ke kelurahan itu harus terisi. Karena ini permintaan dari pihak bank, mereka juga meminta alamat lengkap. Makanya kami juga agak keteteran ketika admin kabupaten kota hanya mengisikan contoh hanya nama kecamatan atau hanya nama kelurahan. Jadi alamat contoh ada banyak beberapa contoh itu hanya 1 kalimat gitu. Padahal kan kalau alamat itu kan agak panjang sebetulnya. Nah, ini terkait dengan yang menjadi fokus Pokja. KKG itu mendapatkan atau alokasi dana itu sebesar 15 juta, sedangkan Pokja ya selain KKG itu 30 juta. Untuk total sub kegiatan itu KKG minimal 5, Pokja lainnya itu minimal 7. Nah, ini akan kita bahas nanti lebih lanjut ini. Nah, ini adalah atribut yang akan diterima oleh Pokja, di mana ada SK, kemudian kelompok kerjanya apa, nama Pokjanya apa, kemudian nomor registrasinya berapa. Nah, nomor registrasi ini adalah salah satu fit atau kalau bahas istilahnya istilah di dunia programmer itu dia unik, artinya tidak akan sama, ya. Walaupun MGMP kimia atau MGMP fisika dalam satu kabupaten mereka akan berbeda nomor serinya karena ini unik, ya. Nah, ini adalah untuk peruntukan bantuan. Kami sampaikan Mas Agus, mohon maaf sebelumnya kalau yang saya share itu kan Juknis 606 ya. Nah, itu ternyata sama Pak Kasubdit minta dirubah lagi, gunakan yang terbaru. Nah, ini adalah peruntukannya. Yang pertama adalah sewa ruang dan perlengkapan kegiatan. Kemudian ATK kegiatan. Yang ketiga adalah perlengkapan peserta.
kemudian peralatan protokol kesehatan, subsidi kuota internet, bahan-bahan praktikum, kemudian transportasi, konsumsi, uang harian, akomodasi, dan publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Ya, jadi ini ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 11 lah, 11 peruntukannya. Ini sesuai dengan juknis yang terbaru yaitu 1425 tahun 2021. Nah, oke. Ini adalah salah satu contoh terkait dengan sub kegiatan bagi kelompok kerja. Nah, sebelum ke sini, Mas Agus mungkin admin kabupaten kota sudah ini ya download modul yang terbaru belum? Belum. Belum ya? Nanti itu ada itu yang terbaru itu. Jadi modul PKB 2806 2021. Nanti silakan dicek di menu referensi kalau tidak salah. Ya. Oke. Jadi yang diinginkan oleh Pak Kasubdit itu adalah minimal 5 dan 7 itu adalah sub kegiatan. Baru mau. Ya. Karena kalau kita menambah UP itu akan sangat-sangat banyak. Nah, nanti Pokja bisa melihat ini dari mana kok bisa ketahuan in-nya itu 464, kemudian in-nya berapa, itu ada di modul ya, untuk ketentuan total JP-nya. Ini sebagai contoh saya gambarkan atau saya kasih contoh Pokja MGMP MA. Mapelnya itu adalah matematika, kemudian modulnya adalah aljabar. Kenapa aljabar 1? Karena ini menjadi UP wajib ya. Karena ada UP wajib sama UP pilihan. Nanti silakan minta ke admin modulnya seperti apa bentuknya, ya. Nah, sedangkan unit pembelajarannya itu UP2 terkait dengan program linear, di mana program linear ini itu ada 14 JP dengan ketentuan in satunya 4, on-nya 6, in 2-nya itu 4. Ya. Nah, total subkegiatannya itu maksudnya untuk in itu bisa diselenggarakan maksimal 8 jam dalam satu hari. Ya, in itu bisa dilaksanakan maksimal 8 jam dalam satu hari. Mas, bagaimana kalau ada sekitar 17? Ya, tinggal dibagi saja nantinya. Ya, 17 dibagi 8 berarti sekitar 2 lah. Ya. Dua hari berarti itu berarti sudah 2 sub kegiatan ya. Kemudian on itu ada 6 JP. Nah, sesuai ketentuan on itu maksimal 3 jam dalam satu hari ya. Nah, karena di sini ada 6 JP, maka Pokja bisa memecah menjadi 3 bagian atau bisa menjadi 2 bagian ya. Karena maksimal adalah 3 jam. Kemudian in yang kedua itu ada 4 jam. Jadi kalau kita total JP itu 14, kemudian sub kegiatannya itu ada 5. 5 itu dari mana, Mas? In 1, on-nya 3, in keduanya itu 1. Jadi total 5. Apakah ini cukup? Tidak, karena sesuai aturan total JP 32 sampai 36 sama sub kegiatan itu adalah 7. Kira-kira MGMP sudah belum? Kalau sesuai ketentuan. Belum kan? Karena minimal 7. Oke. Ya, lanjutkan. Nah, makanya selanjutnya adalah Pokja, dia harus memilih salah satu UP pilihan. Ini sebagai contoh saya pilih fungsi eksponen dan logaritma. Di mana UP fungsi eksponen dan logaritma itu ada sekitar 18 JP. Di mana in satunya 6, on-nya 8, in 2-nya itu adalah 4. Nah, kita bagi atau kita adakan sub kegiatannya. In 1, 6, itu satu kegiatan. On 8 jam, itu bisa kita bagi menjadi 4 atau bisa menjadi 3. Ya, itu kan nanti kami persilakan kepada Pokjanya. Yang pasti untuk on itu dalam satu hari maksimal 3 jam pelajaran. Kemudian in kedua itu 4 JP. Jadi bisa kita laksanakan dengan satu hari kegiatan. Sub kegiatan maksudnya, maaf. Nah, jadi kalau kita total
MG, MPMA, mapel matematika, modulnya aljabar, kegiatannya itu hanya ada dua, yaitu fungsi eksponen dan logaritma dan program linier. Di mana fungsi eksponen dan logaritma ini dia ada 5 sub kegiatan dan program linier itu ada sekitar 6 sub kegiatan. Jadi kalau kita total JP32, sub kegiatannya 11. Berarti ini sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pimpinan. Nah, mungkin ini ada contohnya ya, Mas. Oke, sub kegiatan 1 ya, program linear in 1. Nanti dibuat RAB-nya apa saja. Terus kemudian yang kedua program linear in on 1, kebutuhannya apa. Kemudian yang sub kegiatan ketiga, program linear on 2, apa saja kebutuhannya. Kemudian sub kegiatan keempat, program linear on 3 dan seterusnya sampai dengan sesuai dengan yang tadi ini nih. Nah, ini. Nah, ini sub kegiatan menjadi 11. Ini adalah hanya beberapa contoh ini. Nah, nanti di sistem ketika ini sudah, maka akan terlihat berapa sub kegiatannya. Walaupun kegiatannya hanya ada 2, tapi kan sub kegiatannya adalah ada 11. Nah, ini kemarin yang menjadi perdebatan kami admin pusat dengan Pak Kasubdit, terus kemudian dengan dengan Mas Makin atau konsultan komponen 3. Ini tapi ini sudah clear. Jadi nanti mudah-mudahan Pokja bisa praktek seperti apa ininya. Nah, setelah Pokja memperbaiki RAB atau RAB-nya sesuai alokasi dana, kemudian total sub kegiatan sudah sesuai, ini dua item ini menjadi tanggung jawab Pokja, sedangkan untuk nomor SK dan alamat Pokja itu menjadi tanggung jawab admin. Nah, setelah 4 kriteria ini sudah sesuai, maka nanti akan di-approve oleh admin daerah. Di sini bisa provinsi maupun admin kabupaten kota. Nah, setelah oke, nanti dari admin pusat juga akan approve. Ya. Nah, setelah di-approve oleh pusat, maka tinggal menunggu kabar apakah lulus atau tidaknya. Kalau lulus ya berarti alhamdulillah gitu kan. Ya, nah untuk penentuan lulus atau tidaknya ini nanti akan kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan ya untuk menentukan berapa presentasinya dan siapa saja akan diluluskan. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.